warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 104. Di sini kami beranggotakan 4 orang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abak dengan NIM 027. Perkenalkan, nama saya Maria Faras dengan NIM 003. Perkenalkan, nama saya Justin Abi Prayanto dengan NIM 017. Perkenalkan, nama saya Tala Pranaya dengan NIM 031. Jadi kami di sini mempresentasikan hasil tugas besar kami yang berjudul Analisis Erosi Tanah Daerah Cikapundung. Selamat menonton. Oke, jadi pertama-tama di sini ada indeks NDVI atau Normalized Difference Vegetation Index. Indeks ini digunakan untuk menentukan vegetasi atau kerapatan vegetasi di suatu daerah. Dan untuk mencari NDVI ini memerlukan dua hal, yaitu near infrared dan infrared. Dan untuk mencari sendiri itu menggunakan persamaan near infrared dikurangi infrared dibagi near infrared tambah infrared. Dan kalau bisa dilihat di slide, nilai NDVI di sini itu berdasarkan analisis kami, minimalnya itu berkisaran 0,003, lalu maksimal nilainya itu adalah 0,44. Dan untuk cara membaca sendiri itu, nilai NDVI yang lebih besar, di mana di sini adalah berwarna merah, itu menunjukkan area dengan vegetasi yang relatif lebih sehat dan padat. Namun sebaliknya, zona hijau atau zona minimal itu adalah area dengan vegetasi yang sangat buruk atau dengan tingkat kesehatan lebih rendah, atau area yang mulai terdegradasi di mana di situ ada. Lalu untuk di tengah-tengah itu ada daerah kuning, di mana itu ya berada di tengah-tengah, nilai vegetasi itu lumayan gitu, bisa dibilang. Lalu untuk apa gitu nilai NDVI ini? Kalau ini itu adalah bukan faktor untuk Russell sendiri. Maka di sini NDVI dipakai untuk mencari faktor tutupan lahan atau faktor C. Dan untuk mencarinya sendiri itu menggunakan persamaan yang cukup simpel, yaitu 0,1 dikali dengan minus nilai NDVI tadi ditambah 1 dibagi 2. Lalu untuk analisis kami, di mana nilai faktor C yang lebih rendah itu berarti kan adalah nilai daerah vegetasinya itu lebih sehat. Jadi ini kurang lebih di kebalikannya DVI ya. Di mana kalau dilihat dari ini sendiri, nilai merah itu adalah Kotang Badung, di mana vegetasi itu lumayan buruk. Dan kami menyimpulkan dari faktor C ini bahwa faktor tutupan lahan itu memengaruhi tingkat erosi. Dan kalau dilihat dari histogram ini tutupan lahan, dapat dilihat kalau jumlah daerah yang memiliki nilai vegetasi yang tinggi atau faktor tutupan lahan faktornya yang rendah atau berwarna hijau itu lebih banyak dibandingkan dengan yang berwarna merah. Selanjutnya ada faktor kemiringan dan panjang lereng. Yang selanjutnya ada faktor kemiringan dan panjang lereng atau LS factor. Di sini bisa dihitung menggunakan persamaan yang tertera. Gambar di sini juga menunjukkan analisis daerah aliran sungai dan faktor LS, kemiringan dan panjang lereng. Warna-warna yang digunakan pada peta memberikan representasi nilai LS factor dengan rincian sebagai berikut. Hijau muda yaitu nilai rendah dengan 0 sampai 0,13, yaitu mencerminkan area dengan kemiringan dan panjang lereng yang rendah. Kemudian warna kuning di sini menunjukkan 0,13 sampai 0,75, nilai sedang yaitu mewakili area dengan kemiringan atau panjang lereng sedang. Selanjutnya warna oranye di sini nilai yang termasuk golongan tinggi 0,75 sampai 3, itu menunjukkan area dengan tingkat kemiringan yang lebih curam atau panjang lereng yang lebih panjang. Yang terakhir warna merah, ya ini nilainya sangat tinggi di atas 3, mencerminkan area dengan resiko erosi yang signifikan karena kombinasi kemiringan curam dan panjang lereng yang tinggi. Nilai LS rendah di sini menunjukkan area dengan resiko erosi yang rendah. Biasanya area datar atau dengan panjang lereng pendek. Dapat dilihat pada peta bahwa daerah Cikapundung ini, das Cikapundung ini menunjukkan bahwa mayoritas berwarna hijau yang menandakan bahwa daerah ini minim erosi. Faktor erodibilitas tanah K adalah parameter penting dalam memahami kecenderungan tanah terhadap erosi. Dalam penelitian ini, menggunakan rumus yang dikembangkan oleh Wichheimer dan Smith,
di tahun 1978 untuk menghitung nilai K yang mencakup berbagai variabel seperti tekstur tanah dan kandungan bahan organik. Berdasarkan hasil analisis, tipe tanah dapat dikategorikan menjadi 3 wilayah. Yang pertama, wilayah hulu, warna hijau, yang terdiri dari andosol. Kedua, wilayah tengah, berwarna kuning, yang mencakup platosol dan kambisol, serta wilayah hilir, yang berwarna merah, yang didominasi oleh aluvial dan fluvisol. Pemetaan ini memberikan wawasan yang lebih baik tentang bagaimana erodibilitas tanah bervariasi di berbagai lokasi, yang sangat penting untuk mengelola sumber daya tanah dan perencanaan penggunaan lahan. Selanjutnya, faktor erosivitas hujan. Faktor erosivitas hujan menggambarkan hubungan antara curah hujan dan potensi terjadinya erosi tanah. Semakin tinggi curah hujan, semakin besar pula kemungkinan terjadinya erosi. Dalam persamaan yang ditampilkan di PPT ini, R dihitung menggunakan rumus R sama dengan min 8,12 ditambah 0,562 dikali P, di mana P adalah curah hujan dalam milimeter. Data curah hujan tahun 2023 menunjukkan variasi di berbagai titik dengan dampak yang berbeda terhadap risiko erosi di setiap wilayah. Gambar di samping memperlihatkan peta distribusi curah hujan dan potensi erosi yang menyoroti pentingnya pemantauan curah hujan dalam pengelolaan tanah. Baik, jadi saya kenalin, nama saya Ulil dari NIM 027. Jadi di sini saya ingin menjelaskan mengenai laju erosi yang terdapat pada PPT. Yang dimana di sini kami menghitung laju erosi dengan rumus Russell yang dimana A dikali R dikali K dikali LS dikali C dikali P, dengan A itu rata-rata soil, R-nya faktor erosivitas hujan, K-nya faktor erodibilitas, dan LS-nya faktor panjang dan kemiringan, C-nya faktor tutupan lahan, dan P-nya faktor praktik konservasi. Kemudian kita dapat lihat pada di gambar juga mengenai value yang ada mengenai warna hijau dan warna merah, yang dimana warna hijau ini memiliki daerah yang tidak berpotensi, bukan ringan untuk tidak terjadi erosi gitu. Yang dimana tabel memberikan data distribusi laju erosi berdasarkan kategori, tingkat erosi dalam ton per hektar per tahun, luas wilayah dalam kilometer kuadrat, dan persentase wilayah persen. Yang dimana 0 sampai 5 yaitu 0 sampai 5 ton per hektar per tahun, yaitu luas wilayahnya 99,878 km persegi, dan persentase wilayahnya 84,91%, dan interpretasinya adalah mayoritas wilayah berada pada tingkat erosi sangat rendah. Wilayah ini kemungkinan besar berupa area dengan vegetasi yang baik atau perlindungan tanah. Dan maka di situ juga dapat diartikan kepada tabel-tabel selanjutnya yang ada di bawahnya. Kemudian di sini saya ingin menyimpulkan gitu bahwa sebenarnya laju erosi yang dilihat pada layar adalah termasuk rata-rata 80% angka dominan daerah yang tahan dari erosi, yang disebabkan juga dari vegetasi yang baik dan konservasinya yang baik gitu. Kemudian juga sudah kami klasifikasikan yang dimana daerah yang rentan erosi yaitu dari nilai 20 sampai 50 ton per hektar per tahun. Yang dimana area dengan erosi tinggi hingga sangat tinggi ini sangat terbatas, yaitu dapat dilihat pada layar 1,4%, tapi memerlukan perhatian khusus. Wilayah ini berisiko kehilangan tanah subur secara cepat dan membutuhkan upaya mitigasi seperti reforestasi atau pengolahan konservasi lahan. Dan juga bisa kita ketahui bahwa sebenarnya dari tanah Lembang itu terkenal dengan tanahnya yang subur gitu. Stop. Selanjutnya kita melanjutkan yaitu masih dengan analisis lahan erosi. Sebenarnya dari yang kita lihat ini dapat dilihat pada layar, tetap ada lahan-lahan yang berpotensi erosi yang tadi kita sebutkan, yang mungkin sebenarnya dengan persebarannya tuh hanya sekitar 2% kurang gitu.
yang dimana ini terdapat di Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 68% area di dalam kawasan taman hutan tergolong memiliki kerawanan. Nah, sebenarnya di taman hutan ini memiliki faktor erosi yang tinggi dikarenakan erosivitas hujan yang tinggi, karena daerah itu saat kita analisis memang merah pada di slide sebelumnya. Kemudian selanjutnya untuk di sekitar Anofarm Lembang, yang dimana ini mungkin jadi pertanyaan gitu ya, kenapa Lembang padahal yang aslinya tanahnya subur kok bisa terjadi atau bisa berpotensi untuk erosi, yaitu karena faktor kemiringan lereng dan aktivasi konservasi yang lumayan tinggi. Pada intinya, karena Lembang ini kan lumayan daerah dataran tinggi, maka dari itu juga sebenarnya karena lahannya yang lebih curam, mungkin juga di situ vegetasinya mungkin kurang baik, jadinya lebih berpotensi daripada daerah-daerah lainnya gitu. Kemudian untuk tadi interpretasi pada peta, yaitu yang hijau menandakan wilayah dengan erosi rendah, kuning hingga oranye wilayah dengan erosi sedang, kemudian yang merah wilayah dengan area erosi tinggi hingga sangat tinggi, yang dimana mungkin pada dilihatnya di Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda gitu. Mungkin selanjutnya akan saya lanjutkan. Oke, mungkin sekarang sudah sampai di analisis kesimpulan dari tugas besar kami gitu. Yang sebenarnya jika tadi sudah dilihat, mungkin saya akan bahas lagi secara lebih singkat dari NDVI, yaitu Normalized Difference Vegetation Index, yang dimana mengukur padatan vegetasi untuk menentukan kontribusi, yaitu daerah dengan NDVI nilai tinggi menunjukkan vegetasi sehat, NDVI rendah atau kuning merah memiliki erosi yang lebih tinggi. Kemudian pada faktor C, penutupan lahan, yaitu penutupan lahan daerah dengan nilai C lebih tinggi rentan terhadap erosi karena tutupan lahan yang buruk. Kemudian dari faktor kemiringan panjang lereng atau LS, kemiringan curam dan panjang lereng memengaruhi kecepatan aliran air yang meningkatkan risiko erosi. Kemudian pada faktor erosi konservasi atau faktor P, praktik konservasi seperti terasering atau vegetasi pelindung berkontribusi pada penurunan risiko erosi. Kemudian selanjutnya faktor erodibilitas, yang dimana daerah dengan nilai K tinggi memerlukan perhatian lebih dalam pengelolaan lahan. Kemudian faktor erosivitas hujan, di mana curah hujan tinggi ya pasti juga meningkatkan risiko erosi, terutama pada area tanpa perlindungan vegetasi yang baik gitu. Dan tadi sudah kami jelaskan mengenai laju erosi. Hasil dari semua faktor menentukan tingkat erosi di suatu wilayah dihitung dengan formula Russell. Kemudian selanjutnya adalah kesimpulan akhir mungkin dari saya, yaitu faktor dominan, faktor tutupan lahan, NDVI dan C, dan kemiringan LS menjadi penentu utama distribusi erosi. Kemudian juga dibantu dengan curah hujan. Kemudian selanjutnya risiko wilayah, area dengan nilai LS tinggi memiliki kemiringan yang curam dan nilai NDVI yang rendah juga memerlukan fokus mitigasi. Kemudian rekomendasi mitigasinya yaitu untuk wilayah risiko tinggi, implementasi reforestasi, terasering, dan pengelolaan vegetasi. Kemudian untuk wilayah risiko sedang yaitu pemantauan rutin untuk memastikan keberlanjutan praktik konservasi. Selanjutnya wilayah risiko rendah melanjutkan praktik konservasi yang ada untuk mempertahankan ekosistem yang sehat. Dan terakhir, potensi implementasinya adalah pemanfaatan teknologi seperti ArcGIS ini untuk memonitor perubahan tutupan lahan dan efektivitas program konservasi. Jadi cukup sekian tugas besar dari kami kelompok Soil 4. Kami memohon maaf apabila ada kekurangan dalam tugas besar kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.